welcome back ke my channel. Kembali lagi bersama gua Gongyo. Gimana kabar kalian semua cuy? Gua doakan selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke guys, di video kali ini gua sudah lama banget nggak nge-review motor baru. Kali ini di depan gua sudah ada motor terbaru keluaran dari Morbidelli. Yaitu motor apa? Langsung aja kita lihat guys. Langsung aja kita review. Di depan mata gua sudah ada motornya. Kira-kira motornya seperti apa? Langsung kita lihat guys. Oke, jadi ini dia motornya, Morbidelli T502X. Jadi sebelumnya Morbidelli sudah mengeluarkan motor adventure juga, tapi yang 250 cc, yaitu Morbidelli T252X. Nah, tapi yang ini yang T502X, jadi cc-nya lebih besar ya. Jadi 502 500 cc, 2 silinder, X-nya adventure. Sebenarnya kalau dari konfigurasi mesinnya atau kapasitas mesinnya ya nggak 500 cc juga, paling di bawahnya, tapi tepatnya berapa gua lupa. Tapi yang jelas bukan pure 500 cc, paling sekitar 480-an cc lah. Nanti di deskripsi lebih jelasnya, karena ini motornya baru banget datang, dan ini customer pertama yang beli di Bali, yaitu kawan gua sendiri yang punya. Jadi mumpung kawan gua yang punya, dan kali ini dia bawa, sekalian aja kita review guys motornya. Jadi di Bali adalah ini yang pertama kali ada di Bali yang sudah dimiliki sama kawan gue ya. Oke, langsung aja kita lihat sekarang sedikit-sedikit review dulu seperti apa tampilannya motor ini. Kalau dilihat dari sekilas dari bentuknya ini cakep banget guys. Kalau yang bikin beda ini adalah sama Morbidelli T252 itu di bagian sampingnya itu knalpotnya jadi lebih naik ya. Kalau yang 250 cc knalpotnya standar, mesinnya juga lebih kecil karena jelas cc-nya lebih kecil. Kalau ini kalian bisa lihat mesinnya itu padat banget ya, maklum lah karena cc-nya juga lebih besar. Di sini ada tulisan Morbidelli-nya. Jadi maaf nih kalau agak ribet, agak ada orang-orang ngumpul sini. Nah, jadi ini Morbidelli 500 cc, ini injeksinya, ini warna hitam, 2 silinder. Konfigurasinya gua kalau nggak salah mirip-mirip sama ini ya, Honda yang punya Honda 500 itu ya, CBX 500 kalau nggak salah. Nah, kalau kalian bisa lihat ini knalpotnya, kita bisa lihat knalpotnya 2, turun ke bawah, naik ke atas. Jadi kesannya adventure banget ya, mantap banget guys. Terus kita lihat dulu di bagian ban deh, kita lihat di bagian ban dulu. Dia pakai ukuran ring di belakangnya 17, di depannya 19 guys kalau nggak salah. Kita lihat ukurannya, dan dia sudah menggunakan pelek tubeless. Peleknya ini dari Kiwi guys, ada tulisan Kiwi-nya, dan double disc juga. Untuk apa nih ya, kaliper kayaknya 2 piston ini deh, 2 piston atau 4 piston ya, 4 piston kanan kiri, jadi 8 piston guys, dari merek Jejuan. Oke, seperti itu. Terus ukuran apa namanya, disc brake-nya ini 200 guys, kecil tapi masih oke lah untuk ditaruh bagian depan seperti ini. Kita lihat di bagian atas. Oh sebentar, ukuran bannya berapa gue lupa. Ini karena ini live ya, gue harus ngeraba-raba dikit guys. Ukuran bannya 110/80 ring 19. Mantap. Tapaknya juga sudah mirip-mirip Michelin gitu. Memang Michelin guys. Bannya menggunakan Michelin. Oke, terus bagian shockbreakernya ini besar banget, dan ini masih ada plastiknya, masih baru banget guys, baru kemarin datang ini, sekarang dipakai touring, ini masih belum dikletek ya. Jadi ini ukurannya ini besar banget guys, mungkin 40-an mungkin ya, kalau nggak salah sih, gua agak lupa. Oke, bagian atasnya ini headlampnya, ini juga ada DRL-nya, kalau dinyalain dia nyala. Terus lampu dekat, lampu jauh ini jadi satu kayaknya. Jadi bagiannya simpel, minimalis banget seperti ini guys. Jadi kayak ada 2 mata seperti ini. Terus bagian lampu sennya tajam LED, ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5 titik.
cakep banget. Terus juga ada wingshieldnya warna bening, ini bisa disetting juga. Settingnya manual guys, jadi harus dikendorin, dinaikin seperti itu ya. Jadi ini juga ada untuk cas HP nih, ada di sini juga. Tampilannya speedometernya seperti ini, portrait seperti ini, jadi mirip-mirip rally kayak gitu guys. Dan ini wingshieldnya juga kokoh sekali, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari-cari apa yang beda. Ini spakbornya menggunakan plastik. Ini ada sensor ABS juga. Jadi sorry Pak, ini agak berisik ya, karena memang di pinggir jalan. Terus di bagian depan sudah ada handguardnya juga langsung dari Morbidelli-nya. Ini cakep banget, gue suka kalau motor Kina itu ya. Dari Morbidelli yang gue suka itu tampilan apa namanya, master remnya itu kayak nggak dibikin kotak-kotak doang gitu, tapi ada bentukan seperti ini guys, segitiga, entah hafal lah ini, nggak ngerti gue, cuma gue suka bentukan ini. Spionnya seperti ini, spion adventure banget. Terus ini juga ada settingannya, master remnya warna chrome, ada settingan, bisa disetting. Terus di sini ada tombol engine cut off. Ini lampu lah, lampu perlampuan, ini starter dan SOS. Ini SOS-nya gue nggak tahu berfungsi atau enggak, masih belum tahu. Terus bagian racer stangnya di sini ada tulisan Morbidelli, warna stangnya warna silver, ini warna hitam, cakep sih kokpitnya, cakep banget guys. Bagian kiri ini ada setting-settingan ya, setting entry manual dan lain-lain lah seperti ini. Hazard juga, lampu apa namanya, tombol sen, nah, kiri klakson, dan ini cakep banget guys handguardnya. Cakep. Dan ini juga bagian kopling ada settingannya, bisa disetting jaraknya, jarak mainnya seperti itu. Tampilannya kita lihat tampilannya ya. Nah jadi pas dinyalain dia agak ada logo Morbidelli seperti itu. Kita lihat agak sedikit lama. Nah tampilannya ini mirip sama versi yang 250. Jadi ada mode standar, ada off-roadnya juga, nanti bisa disetting di sini. Yaitu nggak perlu gua setting di sini. Untuk kapasitas tangki ini kira-kira 18 liter, cukup besar sekali untuk ukuran motor adventure ya, harus besar sih guys, seperti itu. Dan pada saat pembelian dia sudah dapat engine guard juga langsung. Nah, ini ada tulisan MBP, ini brand yang lama, tapi sekarang sudah ganti jadi Morbidelli. Terus bagian di sini juga ada radiatornya, radiator selang ke bawah ke mesin. Terus ini ada apa namanya, ada karetnya di footstepnya nih, bisa dicopot, bisa dilepas juga untuk pencengkraman yang lebih supaya tidak licin ya guys di sepatu ini. Ini ada karetnya jadi lebih nyaman. Ini juga, ini kecil banget guys. Kecil banget ya, tapi oke sih, tadi gue coba udah oke. Terus di bagian belakang, jadi dia sudah ada standar tengah. Kalau motor-motor biasanya ada yang pakai standar tengah, ada yang enggak kayak gitu guys. Terus di bagian belakang juga sudah dapat pada saat pembelian ada bracket side back juga, atau box. Untuk box di sini di atas dan di samping kanan kiri juga ada. Sini ada tulisan T2502X, cakep banget. Untuk ukuran ban bagian belakang dia menggunakan ring 17, ukurannya 150 per 70 ring 17, sama menggunakan Michelin Adventure ya. Cakep, ini buat adventure oke lah. Ini keren banget. Swing armnya bentuk mirip-mirip bentuk banana gitu, nggak yang kotak biasa, jadi agak kurang enak dilihat, tapi ini masih oke sekali. Terus di bagian belakang yang paling mirip sama seri yang 250 cc, bagian lampu belakang sangat-sangat mirip sekali, tidak ada bedanya. Stop lampnya bentukannya sangat-sangat mirip sekali. Ini juga rentetan bracket boxnya, jadi kokoh sekali, rapi sekali, aman jadinya. Yang gua suka bagian samping ini adalah knalpotnya guys. Knalpotnya itu udah dari bawah langsung naik ke atas seperti ini guys. Footstepnya juga menyesuaikan sama bentuk lekukan knalpotnya.
seperti itu. Ini cakep banget kalau dari jauh kelihatan motor ini padat banget guys. Tapi yang jelas gue sebenarnya masih belum terlalu terlalu pelajari ya untuk spesifikasinya, karena gue cuma nge-review ngeliat bentuk-bentukannya aja guys. Nah kalau kita naik motor ini, tinggi gue 175 ya. Ini kalau ini gue nggak bawa tripod lagi, jadi nggak bisa ngeliatin ya. Jadi kalau posisi kaki kanan dan kiri gue napak di aspal itu agak jinjit seperti ini guys. Nah kalau kita pakai satu kaki, jadi dia napak sempurna. Nah ini kalau dua-duanya ini agak jinjit dikit lah. Untuk ukuran tinggi badan gua 175. Tapi kalau untuk posisi stangnya, ini nyaman sekali sih. Jadi tangan gua lurus nekuk dikit masih oke. Ini posisi berdiri juga nyaman sekali, jadi pas banget, kaki bisa bisa berdiri sempurna. Jadi tampilan kokpitnya dari arah pengemudi itu seperti ini guys. Jadi kelihatan simple, minimalis, tapi dia sudah ada speedometernya, bentuknya portrait, jadi kita bisa melihat dengan leluasa informasi yang ada di sini guys. Spionnya juga cakep. Jadi seperti itu aja untuk sekilas kita lihat review motor ini. Wah, dan untuk beratnya sekitar 210. Ini lumayan berat untuk motor adventure ya, karena juga ya tergolong moge. Jadi ya wajar berat guys. Jadi tampilannya seperti ini, cakep banget. Gue suka banget tampilan mesinnya, padat, dan knalpotnya dari samping itu naik ke atas, cakep banget guys. Jadi seperti itu aja. Jadi sekilas review gua untuk Morbidelli T2502 T502X. Untuk harganya kemarin pas launching di Jakarta kalau nggak salah 170-an, cuma masuk ke Bali jadinya 180-an guys. Jadi buat teman-teman yang mau motor ini bisa langsung datang ke Benelli Motor Bali yang ada di Jalan Vetra nomor 34 kalau nggak salah, gue lupa. Jadi ya kalau mau order pesan juga bisa komen-komen aja guys, atau langsung datang ke dealernya pesan untuk motor ini, karena ini masih satu-satunya di Bali guys. Jadi ini motor cakep banget. Gue lagi suka motor adventure seperti ini ya guys. Wih, ini buat touring cakep banget guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira motor ini apakah worth it di harga 180-an atau 170-an? Nah, kalau nggak salah saingannya ini ada di CF Moto 450 MT sama KLE 500 juga. Ini saingannya ada 3. Ini cakep banget. Kalau gua ini suka warnanya, warna biru kayak gini guys. Jadi kelihatan cerah, beda banget ya. Oke, jadi seperti itu aja videoku kali ini. Semoga kalian terhibur nontonnya, dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan, kalau belum jelas, karena gue reviewnya hanya sekedar memperlihatkan seperti ini aja. Mungkin setelah ini akan gue tes ride gimana kira-kira rasanya pakai motor ini ketika dipakai touring guys, seperti itu. Gue nggak sabar sih pengen nyobain ini. Oke, jadi di video kali ini hanya review aja. Kira-kira kalau ada yang kurang bisa ditanyakan kalau video gue kali ini belum lengkap seperti itu guys. Oke, jadi seperti itu aja. Gogong Yo undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.